Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait pengembangan model peramalan harga saham dengan menggunakan XGBoost dengan studi kasus PT Telkom Indonesia tahun 2014 hingga 2024. Baik, sedikit pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, investasi saham itu merupakan instrumen keuangan yang populer karena menawarkan keuntungan berupa dividen dan juga capital gain kepada investornya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham di Indonesia itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri yaitu kinerja perusahaan, untuk faktor eksternalnya itu merupakan kondisi ekonomi, kemudian regulasi dan juga faktor global. Nah, maka dari itu perlu dilakukan peramalan harga saham untuk memprediksi harga saham di masa depan agar dapat membantu investor dan juga mengurangi resiko kerugian. Baik, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham PT Telkom Indonesia tahun 2014 hingga 2024. Kemudian, bagaimana model XGBoost dapat memprediksi harga saham PT Telkom Indonesia dan seberapa akurat prediksi tersebut. Kemudian masuk ke tujuan. Untuk tujuannya itu yang pertama, untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham PT Telkom Indonesia periode 2014 hingga 2024, dan yang kedua yaitu mengembangkan peramalan harga saham dengan menggunakan metode XGBoost. Untuk landasan teori sendiri, kami menggunakan 6. Yang pertama ada time series, kedua machine learning, ketiga XGBoost, yang keempat presentasi kesalahan, yang kelima ada saham, dan yang terakhir yaitu PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu time series. Peramalan atau forecasting adalah proses memperkirakan kejadian di masa depan menggunakan data historis melalui model sistematis atau prediksi subjektif. Oleh karena itu, time series atau data dari waktu yang merupakan kumpulan data yang diurutkan berdasarkan waktu untuk analisis dan prediksi di masa depan, menjadi salah satu pendekatan utama dalam peramalan. Metode time series forecasting terbagi menjadi dua. Yang pertama ada statistik tradisional. Statistik tradisional ini yang biasa kita sebut dengan ARIMA. Yang kedua ada machine learning. Machine learning ini yang biasa kita sebut dengan berbagai macam. Yang pertama ada supervision vector machine, random forest, decision tree, AdaBoost, dan XGBoost. Kemudian ada machine learning. Machine learning adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk meniru kemampuan manusia dalam belajar dan meningkatkan akurasi seiring waktu tanpa pemrograman ulang. Dalam penerapannya, machine learning melibatkan pelatihan algoritma untuk mengenali pola dalam data besar dengan tujuan menghasilkan keputusan atau prediksi yang lebih akurat. Yang ketiga ada XGBoost. XGBoost adalah algoritma machine learning berbasis tree boosting untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini meningkatkan akurasi dengan menggabungkan model decision tree secara bertahap dan mengoptimalkan keseimbangan presisi serta kompleksitas untuk mencegah overfitting, terutama pada dalam data besar. Adapun rumus dari XGBoost sendiri yaitu objek T, di mana T ini adalah total model tree yang dibangun dari base tree models, sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju T, fungsi loss atau nilai error dari prediksi dikalikan dengan nilai prediksi ke I pada model tree ke T yang dikalikan dengan nilai aktual ke I, ditambah dengan sigma I sama dengan 1 menuju T, fungsi regulasi atau kompleksitas model dikali dengan fungsi I. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persentase kesalahan. Dalam penelitian kali ini kita menggunakan dua metode untuk menentukan persentase kesalahan. Yang pertama yaitu R-square, di mana semakin tinggi nilai R-square, maka semakin baik model tersebut dalam menjelaskan variasi data yang ada. Adapun rumus untuk mencari R-square yaitu R-square sama dengan 1 dikurang jumlah kuadrat sisa dibagi dengan jumlah kuadrat total. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu Mean Absolute Percentage Error atau yang sering disebut dengan MAPE, di mana nilai MAPE yang lebih rendah adalah yang lebih baik.
Adapun rumus untuk mencari MAP yaitu 1/n dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N, nilai mutlak YI topi dikurang YI dibagi dengan YI dikali dengan 100%, di mana YI topi adalah nilai prediksi KI, nilai YI adalah nilai aktual KI, dan N adalah jumlah data. Kita akan membahas topik selanjutnya yaitu saham. Nah, untuk materi saham kita akan membagi menjadi 3 subtopik. Subtopik yang pertama yaitu kategori saham, di mana kategori saham ini kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu saham biasa, di mana saham biasa yaitu saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk berpartisipasi dalam pembagian keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh perusahaan. Kemudian kategori yang kedua adalah saham istimewa, di mana saham istimewa memberikan hak-hak khusus kepada pemegangnya dalam berbagai aspek tertentu. Subtopik yang kedua adalah keuntungan sebagai pemegang saham. Kira-kira apa ya keuntungan sebagai pemegang saham? Nah, keuntungan yang pertama yaitu dividen, di mana hal ini terjadi pembagian dari sebagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu capital gain, di mana capital gain ini yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli suatu aset. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subtopik yang ketiga yaitu risiko kepemilikan saham. Nah, di balik keuntungan sebagai pemegang saham terdapat juga loh risiko sebagai pemilik saham. Nah, risiko yang pertama yaitu capital loss. Apa sih itu capital loss? Capital loss terjadi ketika seorang investor menjual saham dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga belinya. Kemudian risiko yang kedua yaitu likuidasi, di mana hal ini muncul jika perusahaan yang sahamnya dipegang oleh pemegang saham itu mengalami kebangkrutan. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai PT Telekomunikasi Indonesia. Apa sih itu PT Telekomunikasi Indonesia? PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom adalah badan usaha milik negara yang menyediakan layanan teknologi informasi, komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom sendiri memiliki 15 juta pelanggan tetap dan 104 juta pelanggan seluler, serta melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Untuk sumber data, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website idinvesting.com, yaitu data harga saham PT Telkom Indonesia dengan kode saham TLKM periode 25 November 2014 sampai 25 November 2024, di mana variabel yang digunakan adalah harga penutup saham. Adapun langkah-langkah yang digunakan, yang pertama yaitu kita melakukan pengumpulan data, selanjutnya processing data, pemilihan data, data mining, cross validation, dan interpretasi. Selanjutnya yaitu diagram alir. Untuk diagram alirnya di sini langkah awal kita mulai, selanjutnya input data, selanjutnya kita lakukan processing data dan menghasilkan dataset. Adapun datasetnya ini kita lakukan pelatihan untuk data training, kita lakukan training model, selanjutnya kita lakukan XGBoost regression, di mana kita lakukan cross validation. Untuk cross validation di sini ada 5-fold cross validation untuk data training dan data testing. Selanjutnya menghasilkan XGBoost. Untuk data training dan data testing kita interpretasi model, selanjutnya kita evaluasi model dan selesai. Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Nah, pada bagian ini kita mulai dengan melakukan seleksi data, di mana data yang digunakan adalah data saham PT Telekomunikasi Indonesia pada periode 25 November tahun 2014 sampai dengan 25 November tahun 2024. Dengan variabel yang digunakan yaitu adalah variabel penutupan saham yang mengacu pada harga saham PT Telekomunikasi Indonesia yang tercatat pada akhir perdagangan harian. Nah, pada slide ini kita dapat melihat bahwa terdapat sebesar 2.426 data. Setelah melakukan seleksi data, langkah selanjutnya adalah melakukan eksplorasi data. Pada bagian ini terdapat 2 tahap, yaitu statistik deskriptif dan plot data. Nah, pada bagian statistik deskriptif ini kita dapat melihat bagaimana karakteristik dari harga saham PT Telekomunikasi Indonesia,
yang mengacu pada nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai minimum, serta nilai maksimum. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat bahwa nilai rata-rata harga saham PT Telekomunikasi Indonesia yaitu sebesar 3,679 dengan standar deviasi yaitu 0,546 dengan nilai saham terendah yaitu 2,5 dan nilai saham terbesar yaitu 4,8. Nah, tahap kedua dalam eksplorasi data yaitu dengan melihat plot data. Nah, dalam plot ini kita dapat melihat bahwa harga saham mengalami naik turun sepanjang periode 25 November 2014 sampai dengan 25 November tahun 2024. Di mana naik turunnya tersebut mencerminkan bahwa terjadi volatilitas yang memang sering terjadi dalam pasar saham. Nah, jika kita perhatikan dalam plot ini, terjadi lonjakan yang signifikan yang mungkin berhubungan dengan faktor eksternal seperti kinerja dalam perusahaan. Namun, jika kita perhatikan kembali, di sisi lain terdapat di mana harga saham mengalami nilai yang stabil dalam periode tertentu. Nah, setelah melakukan eksplorasi data, langkah selanjutnya yaitu melakukan pra-pemrosesan data. Pada bagian ini terdapat beberapa tahap, yaitu tahap pertama penambahan fitur, tahap kedua identifikasi missing value, dan tahap ketiga yaitu melakukan identifikasi outlier data. Nah, yang pertama untuk penambahan fitur. Di sini ada beberapa tambahan fitur yang kita lakukan seperti fitur harian dalam seminggu, fitur bulanan, serta fitur harian dalam sebulan. Kemudian ada pula fitur leg 1 dan leg 2. Nah, perlu diketahui bahwa fitur leg 1 ini adalah harga saham yang tercatat sehari sebelumnya, sementara fitur leg 2 adalah harga saham yang tercatat 2 hari sebelumnya. Kemudian tahap yang kedua dalam pra-pemrosesan data yaitu melakukan pengecekan missing value. Nah, kita lihat bahwa setelah penambahan fitur ini, ternyata terdapat data missing value yang terjadi pada fitur leg 1 dan fitur leg 2. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut? Di sini kami melakukan penghapusan 2 baris data. Namun, perlu diketahui bahwa penghapusan baris data ini hanya dapat dilakukan apabila dataset yang dimiliki berjumlah cukup besar. Nah, langkah selanjutnya dalam pra-pemrosesan data yaitu melakukan identifikasi outlier data. Nah, hasil yang diperoleh bahwa di sini setiap fitur ternyata tidak ada satupun outlier data. Selain itu, kita juga dapat melakukan identifikasi outlier data dengan menggunakan visualisasi box plot. Nah, dalam box plot ini kita dapat melihat bahwa semua fitur data terdistribusi dengan normal atau tidak ada outlier data yang artinya tidak ada nilai yang menyimpang. Nah, langkah terakhir dalam pra-pemrosesan data yaitu melakukan pembagian data testing dan data training. Di sini kita menggunakan perbandingan 80% dan 20%, di mana 80% dari data training yaitu sebesar 1939 data dan 20% dari data testing yaitu sebanyak 485 data. Nah, untuk pengolahan XGBoard selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai data mining, di mana evaluasi XGBoard untuk peramalan saham Telekomunikasi Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dengan melihat skor MAPE sebesar 0,01 atau 1,4% serta nilai R-square sebesar 0,97 atau 97%. Dengan melihat dari plot prediksi harga saham dapat dilihat bahwa nilai aktual dan prediksi mempunyai garis lain yang hampir sama yang menunjukkan bahwa model dapat memprediksi harga saham dengan baik. Namun untuk menghindari overfitting, perlu dilakukan peninjauan ulang melalui proses cross validation. Selanjutnya kita melakukan cross validation, di mana kita membagi data training dan data testing sebanyak 5 volt time series split, di mana volt 1 menghasilkan MAPE 0,0034, volt 2 0,0051, volt 3 0,0054 dan volt 4 itu 0,0055 dengan rata-rata sebesar 0,0068. Dengan skor MAPE yang tidak sama dengan volt-volt sebelumnya, ini menandakan bahwa model tidak overfitting dan juga mendapatkan nilai MAPE sebesar 0,68%. Dapat disimpulkan bahwa model tidak memerlukan hyperparameter tuning, sehingga
dapat dilihat juga dari grafik perbandingan di atas bahwa harga aktual dan harga prediksi itu tiap volt menunjukkan model mampu menangkap tren naik turun, di mana hal ini menunjukkan kinerja yang baik dari model XGBoost sendiri dalam memprediksi harga saham PT Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya kita melakukan evaluasi dan interpretasi, di mana di sini kita mencari fitur yang paling berpengaruh dalam memprediksi nilai saham ke depannya, di mana di sini dapat dilihat bahwa persentase important atau fitur yang paling berpengaruh itu terdapat bahwa leg 1 98% dan leg 2 bulan, hari bulan, dan hari minggu itu semuanya kurang dari 1%. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa harga saham sangat bergantung pada leg 1 atau hari sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sintaks yang digunakan. Yang pertama itu kita mengimport library yang akan digunakan. Selanjutnya kita membaca data dari Google Drive yang telah dimasukkan pada data. Dan di sini karena ada data tipe tanggal, kita harus menjadikannya tipe date ya. Di sini dilihat bahwa pada output itu data dibaca mulai dari 2024 ke 2014, sehingga karena kita ingin memprediksi nilai kedepannya, sehingga kita harus membaca 2014 ke 2024. Makanya dari itu kita menggunakan fungsi ilog, min 1. Nah, di sini juga dilihat bahwa tidak terdapat missing value pada data. Nah, di sini dilihat bahwa data telah membaca dari 2014 ke 2024. Selanjutnya kita melakukan eksplorasi data. Kita mencari statistik deskripsinya menggunakan describe. Di sini dapatkan nilai penutupan saham itu statistik deskripsinya sebagai berikut. Selanjutnya kita melihat plot data, karena di sini merupakan data time series, kita harus memperhatikan plot data tersebut. Selanjutnya kita masuk data cleaning. Untuk data cleaning, untuk jumlah baris dan kolom menggunakan sintaks seperti berikut. Untuk data duplikat, sintaksnya itu data.duplicate. Nah, untuk data outlier itu kita menggunakan batas bawah dan juga batas atas. Itu kuartil pertama dan kuartil ketiga. Nah, selanjutnya itu kita penambahan fitur. Di sini karena kita menggunakan XGBoost regressor, sehingga perlu ditambah beberapa fitur sebagai variabel variabel X, karena di sini kita hanya menggunakan variabel Y, yaitu harga penutupan saham. Nah, di sini kita menambahkan hari dalam minggu, yaitu 7 hari, bulan yaitu 12 bulan, dan hari dalam bulan yaitu 30 hari. Di sini leg 1 sebagai harga penutupan saham satu hari sebelumnya, dan leg 2 harga penutupan saham 2 hari sebelumnya. Di sini kita ingin melihat plot rata-rata dari bulan. Di sini kita melihat bahwa pada bulan tertentu, yaitu bulan 5 dan bulan 6, itu harga penutupan saham itu mempunyai rata-rata yang paling rendah, dan pada awal bulan dan awal tahun dan akhir tahun itu mempunyai nilai rata-rata yang tinggi, dan juga bulan 8 ya. Begitupun untuk melihat hari per bulannya, di sini jelas 30 hari, 31 hari. Di sini dilihat bahwa kita menggunakan fungsi .main agar hanya melihat nilai rata-ratanya. Nah, karena tadi kami telah melakukan penambahan fitur, selanjutnya itu kita mengecek ulang apakah ada outlier pada data yang telah ditambahkan fitur. Nah, ternyata tidak ada. Selanjutnya kita melihat ternyata data mempunyai missing value pada baris ke 2424 dan 2425. Nah, di sini kita melihat karena hanya pada data terakhir dan kedua data terakhir yang mempunyai nilai missing value, data pertama dan kedua yang mempunyai missing value, sehingga kita dapat menghapus baris dari data yang mempunyai missing value tersebut. Kita menggunakan data.drop. Nah, selanjutnya kita melihat datanya. Nah, di sini kita melihat bahwa data telah tidak mempunyai missing value lagi. Kita dapat melihat outlier menggunakan box plotnya. Di sini kita melihat tidak terdapat pencilan pada box plot. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi X itu adalah data fitur tambahan yang kita tambah tadi, yaitu leg 1, leg 2, hari bulan, hari minggu, dan bulan. Selanjutnya Y adalah data harga penutupan
menentukan saham. Selanjutnya kita melakukan trend split data. Trend split data di sini kita menjadikan data trend itu 80%, di sini 0,8, dan juga test size itu sisanya atau 20%-nya. Nah, di sini kita mendapatkan jumlah pada data training itu 1900 dan jumlah data testing itu 480. Nah, di sini kita melakukan pemodelan regresinya, yaitu XGBoost regresi. Nah, di sini didapatkan bahwa nilai MAPE-nya itu sebesar 0,014 atau 1,4% dan R-score-nya 97%. Nah, ini itu sudah dikatakan sangat baik karena nilai MAPE-nya di bawah 10% dan R-score-nya hampir menyentuh angka 99%. Nah, karena dari itu kita tidak membutuhkan hyperparameter lebih untuk memprediksi nilai saham tersebut. Di sini kita hanya menggunakan squat error. Nah, jika nilai MAPE-nya dirasa belum cukup baik, kita dapat menambahkan N estimator atau pohon keputusan lainnya, karena XGBoost itu sendiri bersifat pohon regresi. Selanjutnya, kita ingin melihat plot dari hasil prediksi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa plot hasil prediksinya itu seperti berikut. Nah, sekarang kita akan membandingkan plot hasil prediksi dengan plot nilai aktual dari data tesnya. Dengan di sini dilihat bahwa tes prediksi yaitu hanya tes prediksi. Nah, karena kita akan membandingkan nilai aktual, sehingga kita menambahkan tes aktual. Oke, di sini kita melihat bahwa nilai aktual yang pada garis biru dan juga nilai prediksi itu hampir sama ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan sudah sangat baik menjelaskan saham untuk memprediksi harga sahamnya. Nah, di sini karena kita menggunakan data time series, sehingga kita juga membutuhkan bukti bahwa model tidak overfitting. Nah, maka dari itu kita menggunakan cross validation dengan menggunakan time series split. Di sini kita menjadikan time series split itu sebanyak 5, yaitu membagi menjadi 5 fold. Nah, habis itu di sini kita menjadikan trend split dan X dan Y-nya itu sesuai dengan fold yang digunakan. Nah, di sini kita mencari nilai rata-rata dan juga MAPE masing-masing foldnya, sehingga kita dapat menggunakan fungsi MAPE dan juga append MAPE ini untuk menggabungkan semuanya. Nah, ini sehingga didapatkan nilai rata-rata MAPE-nya. Nah, ini sintaks untuk mencari visualisasi prediksinya atau prediksi hasil foldnya dengan juga nilai aktual. Nah, di sini dapat dilihat nilai fold pertama itu yaitu data training 404 dan juga data testing 404, MAPE-nya 0,03. Sini fold 2 data training 800 dan data testing 400 itu 0,051. Sehingga didapatkan nilai rata-rata untuk cross validation itu 0,0068. Nah, sini kita dapat lihat bahwa nilai plotnya itu untuk aktual dan juga nilai prediksinya itu sangat baik, di mana dapat mengikuti pola tren naik dan turun dari data saham, sehingga dapat disimpulkan bahwa XGBoost sangat baik dalam memprediksi saham. Nah, selanjutnya kita akan melihat fitur manakah dari fitur tambahan yang telah kita gunakan adalah fitur terbaik dalam memprediksi harga saham. Nah, kita menggunakan fitur important. Di sini kita mendapatkan nilai fitur important, yaitu bahwa nilai leg 1 atau satu hari sebelumnya itu adalah fitur terbaik dalam memprediksi harga saham. Baik, masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil peramalan dengan menggunakan model XGBoost, ditemukan nilai MAPE sebesar 0,66%. Hal ini menunjukkan bahwa model XGBoost mampu menangkap naik turunnya tren dalam harga saham PT Telkom Indonesia. Selain itu, fitur importance menunjukkan bahwa nilai leg 1 itu sebesar 98,3%.
38%. Hal ini menunjukkan bahwa leg 1 atau harga saham sehari sebelumnya itu memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham PT Telkom Indonesia. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat berguna bagi investor dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.